Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'asyiral hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama malah kita manjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita semua pada siang ini pula dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada siang ini kesemuanya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar yang mulia ini pula saya ingin berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yakni dalam arti mari kita melaksanakan apapun yang menjadi perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita meninggalkan apapun juga yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kapanpun bersama siapapun, baik kita sedang berjamaah ataupun sendirian, baik di masjid, di musholla, di rumah kita masing-masing ataupun di tempat-tempat yang lain, di mana saja kita berada. Mari kita senantiasa taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus mengharap penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Sepatutnya kita sebagai hamba kita bersyukur kepada Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita di dalam akhir-akhir ini sudah 2 tahun lebih kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, umat yang lain pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di negara kita, namun di negara-negara yang lain di dunia ini semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita jangan sampai berlarut-larut dengan ujiannya Allah Subhanahu wa taala, karena semua penyakit pasti ada obatnya, dan penyakit tidak bisa membunuh seseorang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti dan wajib merasakan yang namanya mati. Kapan mati itu datang? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah, tidak ada yang bisa mengundur sedikit pun siapapun juga. Wala yastaqdimun, tidak ada
yang bisa mempercepat kematian seseorang siapa saja, hanyalah prerogatifnya Allah lewat malaikat Israel. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, penyakit-penyakit yang diderita baik penyakit lambung tidak bisa membunuh seseorang kalau belum waktu ajalnya datang. Penyakit jantung tidak bisa membunuh seseorang. Penyakit darah tinggi, penyakit stroke, penyakit-penyakit yang parah lainnya tidak bisa membunuh seseorang kalau belum waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, namun di pandemi ini kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Harus sering kita cuci tangan kalau dari luar, kalau habis keluar masuk rumah cuci tangan terlebih dulu. Itu pun sudah dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai zaman 1444 Hijriah dulu sudah dianjurkan oleh baginda. Berkumur, menghisap hidung, dalam air dalam hidung juga dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan contoh kepada kita, memberikan ayat-ayatnya kepada kita, seperti contoh yang gampang kita cerna atau gampang kita pahami. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut seluasnya, segitu luas, dan di dalamnya banyak binatang-binatang, dan lautnya rasanya sangat asin. Kalau kita mengincipi air yang ada di lautan manapun akan terasa asin. Pertanyaannya, kenapa ikan, semua makhluk atau hayawan yang ada di laut tersebut, kalau sudah kita ambil ke daratan, kenapa gak kerasa asin sama sekali? Itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja penyakit, di mana saja wabah, di mana saja virus, kalau belum waktunya Allah memberikan ajal kepada orang tersebut, walaupun sampai terkena 2 sampai 3 kali terkena yang namanya corona, tidak akan mungkin bisa mati karena belum takdirnya mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena kita telah selama ini telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah mungkin untuk kita semua bisa yang lupa kepada Allah bisa bersyukur kepada Allah. Di zaman baginda Rasul, setelah baginda Rasul, di zaman sahabat, ada salah sahabat yang galau, ada salah sahabat yang bertanya kepada sahabatnya, namun jawabannya tidak memuaskan. Kenapa? Bertanya kepada dirinya kepada dirinya sendiri, kenapa saya sudah sholat seperti orang-orang teman-teman saya sudah puasa seperti teman-teman saya, sudah beriman kepada Allah, sudah bertakwa, sudah berhaji, sudah berzakat, kenapa saya tidak bisa setiap harinya memberikan sebagian rizki saya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya tidak mampu memberikan sebagian rizki saya di anak yatim, tidak mampu memberikan rizki saya di janda-janda yang kekurangan atau di fakir miskin? Akhirnya sahabat tersebut berjalan, dia mengurungi pasir. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setelah di kota Madinah, sahabat tersebut melihat salah satu perkemahan yang jauh dari perkampungan yang sebetulnya. Lalu mendekatlah seorang sahabat tersebut yang kurang bersyukur, yang galau, akhirnya berjalan menemukan salah satu perkemahan. Lalu didekatilah perkemahan tersebut oleh sahabat tersebut. Lalu uluk salam sahabat tersebut sampai 3 kali tidak ada yang menjawabnya.
lalu mau ngetok pintu tidak ada yang menjawabnya. Akhirnya masuklah sahabat tersebut di perkemahan itu, lalu mendengarkan orang membaca tasbih subhanallah, mendengarkan orang membaca alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tiba-tiba orang tersebut, sahabat tersebut terkejut melihat orang yang membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca Allahu akbar. Kenapa terkejutnya? Orang tersebut sudah tidak mempunyai kedua tangan, orang tersebut sudah tidak mempunyai kedua kaki, namun masih syukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah. Lalu lebih terkejutnya lagi, sahabat tersebut memanggil orang tersebut, tidak ada jawaban. Orang tersebut ternyata tuli, dan orang tersebut melihat dari depannya, ternyata orang tersebut buta. Orangnya buta, orangnya tuli, dua tangannya buntung, dua kakinya buntung, namun di dalam perkemahannya masih menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu sadarlah sahabat tersebut, ternyata aku masih lebih kaya daripada orang yang ada di dalam perkemahan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita termasuk orang yang bersyukur atau kita termasuk orang yang kufur kalau kita melihat kisah orang yang ada di dalam perkemahan tersebut? Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa ingat kepada Allah di mana saja, apapun aktivitas kita. Mari kita berzikir kepada Allah, zikir di dalam hati kita, menyebut nama Allah agar kita nanti mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua di mana saja berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, diberikan umur yang panjang, dijauhkan dari bala musibah, dari virus-virus, baik virus yang sekarang maupun virus-virus yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa yakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan minna wallahu ghafurur rahim.